Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas hari ini? Pak Teddy. Dipimpin dulu berdoa dan membaca suratnya. Cukup ya, langsung. Asri ya asar. Terima kasih ya untuk Kak Teddy sudah memimpin doa hari ini. Kemudian sekarang Ibu absen dulu ya. Jawab hadir, oke? Oke Ibu. Syama, Syaha, Siti, Hadir Ibu. Afifah, Hadir Ibu. Tasya, Atedi, Julia, Yudi, Winda, Alhamdulillah semuanya hadir ya kecuali Syama yang sedang berhalangan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi apa? Koloid. Betul. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Siapa yang ingin membaca tujuan pembelajarannya? Teddy. Boleh ya Teddy? Tujuannya adalah mengenal apa itu koloid. Bisa membedakan antara koloid, suspensi serta larutan. Mengetahui contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari. Mengetahui jenis-jenis koloid berdasarkan fase dispersi dan menghirup. Baik, kemudian di sini ada di tujuan pembelajaran ini kita simak terlebih dahulu video tersebut. Kenapa susu, kopi, dan air garam ini termasuk jenis koloid. Bisa digedein.
100 nanometer. Partikel-partikel ini tersebar. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar kimia tentang koloid. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa susu bisa putih, awan bisa menggantung di langit, atau kenapa salep bisa meresap tapi nggak cair sepenuhnya? Jawabannya karena koloid. Di video ini kita akan bahas sifat-sifat koloid dan peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Koloid adalah campuran zat heterogen, di mana partikel zat terdispersi berukuran 1 sampai 100 nanometer. Partikel-partikel ini tersebar merata dalam medium terdispersi. Contoh sederhananya, susu, karet, kabut, hingga cat. Jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya ada 8. Contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Busa sabun adalah koloid gas dalam cair. Batu apung adalah koloid gas dalam padat. Karet adalah koloid cair dalam gas. Susu adalah koloid cair dalam cair. Mentega adalah emulsi padat, yaitu koloid cair dalam padat. Asap adalah aerosol padat, yaitu koloid padat dalam gas. Cat adalah sol cair, di mana koloid ini padat dalam cair. Zat warna dalam kaca adalah koloid padat dalam padat. Sifat-sifat koloid. Sifat koligatif. Sifat koloid yang bergantung pada jumlah partikel, bukan pada jenisnya. Ini bermanfaat dalam proses biologis, seperti menjaga tekanan osmotik dalam sel. 2. Efek Tyndall, sifat optik. Ketika cahaya melewati koloid, kamu bisa melihat hamburan cahayanya. Ini cahaya efek Tyndall, sifat optik. Cahaya tersebar oleh partikel koloid. 3. Gerak Brown, sifat kinetik. Partikel koloid terus bergerak secara acak akibat tumbukan dengan partikel lain dalam medium pendispersi. Ini disebut gerak Brown, sifat kinetik. 4. Muatan partikel, sifat listrik. Partikel koloid biasanya bermuatan, entah positif atau negatif, tergantung pada ion yang diabsorpsi di permukaannya. Ini menjaga mereka tetap tersebar dan tidak saling menggumpal. 5. Adsorpsi. Partikel koloid memiliki luas permukaan yang sangat besar sehingga mampu menyerap, mengabsorpsi ion atau molekul lain di permukaannya. Pembuatan koloid. Cara dispersi adalah memecah partikel-partikel kasar menjadi partikel yang berukuran koloid. Yang pertama, dispersi mekanik, menggerus atau menggiling partikel kasar sampai ukurannya menjadi koloid. Cara kedua, dispersi elektronik, membuat koloid dengan cara elektrolisis, mencelupkan elektroda logam, emas, platina, perak ke dalam air dan mengalirkan listrik tegangan tinggi sehingga atom logam terlepas dan membentuk partikel koloid. Ketiga, peptisasi, menambahkan cairan tertentu ke dalam endapan kasar sehingga endapan tersebut pecah menjadi partikel koloid. Cara kondensasi yaitu menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi partikel berukuran koloid. Yang pertama, cara reaksi kimia, menambahkan reaksi tertentu ke dalam larutan sehingga hasil reaksinya berupa koloid. A. Reaksi reduksi, mereduksi senyawa logam menjadi logam bebas dalam bentuk koloid. Reaksi oksidasi, mengoksidasi senyawa sehingga terbentuk unsur bebas yang berupa koloid. Reaksi hidrolisis, menghidrolisis senyawa ion sehingga terbentuk senyawa yang sukar larut, koloid. Reaksi metatesis, reaksi penukaran ion yang menghasilkan senyawa sukar larut, koloid. Kedua, cara pertukaran pelarut adalah dengan menambahkan pelarut lain yang menyebabkan senyawa menjadi kurang larut dan membentuk partikel koloid. Pendinginan berlebih, mendinginkan campuran pelarut organik seperti ether atau kloroform bersama air. Peranan koloid dalam kehidupan. Mengurangi polusi udara. Alat pengendap kontrel mengendapkan partikel-partikel koloid berbahaya dari asap pabrik sehingga gas buang menjadi lebih bersih sebelum dilepaskan ke udara. Pengumpalan lateks, pembuatan karet dan produk terkait. Koloid karet dalam air berupa sol bermuatan negatif. Membantu pasien gagal ginjal. Alat cuci darah yang memisahkan zat beracun seperti urea dan kreatinin dari darah pasien gagal ginjal. Pemurnian air, pemberian aluminium sulfat atau tawas. Sebagai deodoran, kandungan aluminium rendah dapat mengendapkan protein dalam keringat, mengurangi keringat dan protein. Bahan makanan dan obat tidak larut dalam air di
lebih mudah digunakan dan memberikan hasil yang optimal. Bahan pencuci, sabun, dan deterjen membantu proses pembersihan dengan mengembuskan kotoran dan minyak. Jadi, koloid bukan cuma soal partikel kecil. Mereka banyak digunakan dan ditemukan di kehidupan sehari-hari. Memahami sifat dan peran koloid bukan cuma penting di kimia, tapi juga di kehidupan nyata. Mengapa tidak ada koloid gas dalam gas? Ya. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan video ini, yang dimana sistem koloid itu memiliki campuran dua zat atau lebih heterogen namun tampak homogen secara makroskopiknya. Yang dimana koloid ini itu tadi diantaranya ada larutan sama suspensi, yang dimana larutan ini campuran homogen dan partikel kurang dari 1 nanometer yang tidak dapat disaring dan tidak dapat mengalami efek Tyndall. Kemudian yang koloid itu partikel dari 1 sampai 100 nanometer yang dimana tidak dapat disaring biasa dan mengalami efek Tyndall. Kemudian di sini ada suspensi. Suspensi itu lebih dari 100 nanometer yang dimana mudah mengendap dan dapat disaring. Tadi juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 8. Terus ada struktur sistem koloidnya yang dimana ada fase terdispersi dan medium terdispersinya. Kemudian di sini ibu akan membagikan modul ajar yang dimana kalian akan mengisi di LKPD yang dimana kalian akan mengisi fase terdispersi, jenis-jenis dan produk sehari-hari. Aku bagiin ya. Nanti setelah dikerjakan, ibu minta satu perwakilan dipresentasikan ya. Yang orang ayam Ayam sih Tina Joyce. Baik, kemudian sekarang presentasi perwakilan kelompok. Siapa yang mau maju duluan? Yang kotak aja nanti yang ini kelompok selanjutnya. Oke teman-teman, mau minta hadiahnya. Di sini aku sama teman kelompok aku Cindy udah mengisi LKPD-nya. Kan kalau misalkan dilihat dari LKPD kan ada yang udah diisi, ada yang kosong gitu ya. Nah kalau misalkan yang pertama di fase terdispersinya ada pada media terdispersinya ada cair, jenis koloidnya sol cair, contohnya itu ada tinta. Kemudian di fase yang kedua, fase terdispersinya padat, media terdispersinya padat, jenis koloidnya sol padat, contohnya itu ada kaca.
Ya, lanjut yang ketiga ada fase pendispersinya ada padat. Media pendispersinya cair, jenis koloidnya rosol padat. Contohnya ada apa Siti tadi terus apa Siti? Oh, asap. Terus yang selanjutnya fase pendispersinya cair, media pendispersinya gas, jenis koloidnya emulsi gas, contohnya obat nyamuk. Fase pendispersinya cair, media pendispersinya cair, jenis koloidnya emulsi cair, contohnya itu santan. Gitu aja. Baik, terima kasih Yuri. Tepuk tangan untuk ini. Dapat bintang Ibu. Kemudian yang soal kedua mau dari kelompok siapa? Tuh, jadi ranking apa? Yang kelompok sana Bu belum apa-apa ini Bu. Siapa? Boleh maju. Yang mana Ibu? Yang di bawah. Ini ya, betul. Ibu ini bisa diingatkan kopi? Bisa. Kopi harus ya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan diskusi yang tadi yang sudah dengan ATD diskusikan. Di sini ada apa namanya? Ada gambar, ya. Ada gambar dan juga ada jenisnya. Jadi tadi Ibu meminta kami untuk menyambungkannya gitu ya. Yang pertama di sini ada gambar keju. Jadi si keju ini jenisnya emulsi padat. Nah selanjutnya ada gambar susu. Susu ini jenis emulsinya jenis emulsi. Kemudian ada cat, ini jenis koloidnya yaitu sol. Ibu beda Bu. Ada Ini kalau keju. Oh, itu maksudnya keju itu emulsi padat. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Kak. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara Ibu mau bertanya nih, di sini kan ada susu, kopi serbuk sama air garam. Suspensinya yang mana? Suspensinya Susu atau kopi atau air garam? Susu. Bukan. Salah. Apa? Suspensi yang mana? suspensi yang Itu garam. garam. Ibu kan kopi. Ya, betul. Kalau ini yang mana? Susu. Kalau garam, air garam itu apa? Larutan. Larutan. Dari apa Bu garam? Jadi air garam itu larutan karena dia itu terikat oleh ion-ion NaCl. NaCl. Terus kalau kopi itu suspensi karena dia bakal mengendap. Terus kalau susu itu termasuk koloid. Baik, di sini ada kuis terlebih dahulu. Mau dikerjain bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Bareng-bareng.
pertanyaan kedua. Sistem koloid yang fase terdeskripsinya gas dan medium versinya cair adalah ini. Wah. Cair. Tapi kalau yang ini Koloid adalah campuran homogen yang partikel-partikelnya berukuran lebih besar dari larutan, homogen yang partikel-partikelnya berukuran sama dengan larutan, heterogen yang partikel-partikelnya berukuran lebih besar dari larutan, heterogen yang partikel-partikelnya berukuran dengan larutan. saya berarti. Nah, di sini ada tugas untuk di rumah ya. Kalian coba cari satu contoh sistem koloid dari lingkungan sekitar kalian. Kemudian dituliskan jenis koloidnya. Terus kenapa termasuk koloid? Jadi kesimpulan materi kali ini siapa yang mau menyampaikan? Yang mau membaca? Aku. Boleh siapa? Ya udah kamu aja. Kuliah. Koloid adalah campuran heterogen dengan partikel berukuran sedang, tersebar merata dan tidak bisa disaring biasa. Nah, jadi berdasarkan fase terdispersi dan medium terdispersinya, koloid ini terbagi menjadi berbagai jenis. Contoh, sol, emulsi, dan fluid. Koloid sangat dekat dengan kehidupan kita, dari makanan, minuman, kosmetik sampai fenomena alam. Melalui pencobaan efek tindal dan campuran sederhana, kita bisa mengidentifikasi sifat-sifat khas koloid. Jadi untuk kesimpulannya, koloid itu campuran heterogen dengan partikel berukuran sedang, tersebar merata, dan yang tidak bisa disaring ya. Jadi ada 3. Kita dulu buat kuliah. Baik, ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Bu, ini mau nggak sopan, Bu. Ibu dikumpulin kemana tugasnya? Di meja ibu aja ya. Meja ibu yang sebelah mana? Kamu nggak pernah diatur dulu ya. Baik. Mohon perhatiannya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini